Halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait apa itu birokrasi. Adapun beberapa subbahasan yang akan saya coba jelaskan di sini antara lain yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan birokrasi. Kedua, bagaimana perkembangan birokrasi dari masa ke masa. Kemudian, apa makna dari birokrasi dan bagaimana menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, serta contoh birokrasi di Indonesia. Lalu, kira-kira apa yang akan Anda lihat ketika mengetik kata birokrasi dalam Google? Eits, tahan sebentar. Jangan dipikirkan terlebih dahulu. Mari kita lihat secara bersama-sama apa kata yang akan terlihat di dalam mesin pencarian ini. Ternyata, selain muncul Wikipedia yang sering diandalkan oleh teman-teman, masih banyak artikel lain yang membahas mengenai birokrasi itu sendiri, seperti definisi dan tujuan dari birokrasi. Selanjutnya, ada beberapa artikel lain seperti kedudukan dan posisi birokrasi di dalam negara, dan masih banyak artikel-artikel lain yang tidak dapat kita bahas dalam video kali ini. Oke, mari kita mulai ke pembahasannya. Ketika mendengar kata birokrasi, mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, terlebih lagi bagi kaum milenial. Terlepas dari itu, masih banyak orang yang kurang memahami, bahkan tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan birokrasi. Sebenarnya, birokrasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena kita hidup di dalam negara yang terdapat masyarakat dan pemerintah, sehingga menciptakan hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Buktinya, adanya keperluan akan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KTP, dan KK. Kemudian, keperluan akan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan sebagainya, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti aturan atau regulasi yang diciptakan oleh birokrasi. Maka, disinilah peran dari birokrasi itu sendiri, yakni sebagai penjembatan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat dan kepentingan-kepentingan pemerintah dapat dilebur menjadi satu dengan apa yang disebut sebagai birokrasi. Birokrasi juga merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan negara, misalnya untuk membuat aturan atau regulasi, memberikan perlindungan keamanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan masih banyak lainnya. Jadi, birokrasi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa bagian yang diisi berdasarkan spesialisasi jabatan, bersifat impersonal, adanya aturan dan hubungan hierarkis untuk mengatur segala kegiatan di dalamnya dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, birokrasi juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, melalui perubahan-perubahan dan transformasi ke arah yang lebih baik. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempertahankan keeksistensiannya. Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini. Pada masa Old Public Administration, awal munculnya publik administrasi sekitar 1900-an. Old Public Administration hanya berfokus kepada penyediaan pelayanan publik. Ciri-ciri pada masa ini ialah yang pertama kaku, kemudian konstitusional, serta sentralistik dan berfokus pada proses.
Seiring perkembangannya, kemudian memunculkan ketidakpuasan masyarakat dan mendorong munculnya tipe birokrasi selanjutnya. Kedua, pada masa New Public Management, birokrasi ini muncul pada tahun 1990-an. Birokrasi pada masa ini tidak hanya menganut prinsip publik, tetapi juga menganut prinsip privat, sehingga hubungan antara instansi-instansi pemerintah dengan pelanggannya sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan di dunia pasar. Memiliki ciri-ciri birokrasi yang berjiwa wirausaha. Kedua adalah profitable. Ketiga, mewakili kepentingan orang atau kelompok. Yang terakhir, berfokus pada output. Akibat dari privatisasi ini ialah memunculkan persaingan kepentingan antar masyarakat dan mendorong munculnya tipe birokrasi yang selanjutnya. Kemudian yaitu pada masa New Public Service yang muncul sekitar tahun 2000-an. Birokrasi pada masa ini kembali berfokus pada penyediaan pelayanan publik, yaitu memperlakukan warga negara sebagai warga negara, bukan sebagai customer. Adapun ciri-cirinya yaitu mengikutsertakan masyarakat, lebih bersifat demokratis dan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan umum. Selanjutnya, berkaitan dengan makna birokrasi. Secara umum, pemahaman birokrasi di masyarakat memiliki setidaknya dua makna, yakni yang pertama, makna positif. Birokrasi sebagai organisasi yang memiliki aturan, standar, dalam menjalankan sesuatu atau mencapai tujuannya. Makna ini lebih melihat pada sisi normatifnya. Adapun makna negatifnya, yaitu birokrasi sebagai ketidakefisienan dari organisasi. Hal ini dikarenakan pada realitanya, birokrasi banyak mencerminkan kegagalan penerapan tujuan atau tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Kemudian, bagaimana cara untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien? Tentu diperlukan sinergitas dari sisi internal dan eksternal dari birokrasi tersebut. Pada sisi internal, misalnya, responsif terhadap masyarakat, kemudian koordinasi yang baik dalam birokrasi, ataupun dengan akuntabilitas birokrasi. Dari sisi eksternal misalnya seperti kepercayaan publik terhadap birokrasi maupun partisipasi publik dalam mendukung birokrasi itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan terakhir, yakni contoh birokrasi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami mencontohkan birokrasi untuk pembuatan SIM C baru di kantor kepolisian Purwokerto. Pertama, siapkan terlebih dahulu dokumen-dokumennya yang meliputi pertama KTP, selanjutnya kartu keluarga, kemudian fotokopi KTP, dan terakhir fotokopi kartu keluarga. Kemudian, datanglah ke kantor Polres lama yang beralamat di Jalan Merdeka. Selanjutnya, datanglah ke bagian kesehatan untuk meminta surat keterangan sehat. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan.
Berikutnya tes membaca dari jarak jauh dan cek tensi darah serta cek kesehatan mata. Setelah selesai, akan diterbitkan surat kesehatan hasil pengecekan Anda. Lalu lampirkan surat tersebut bersama fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Selanjutnya, datanglah ke kantor Satpas Purwokerto yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di sebelah SMK 2 Purwokerto. Kemudian masuk ke bagian registrasi, serta mengisi belangko pembuatan SIM C baru. Kemudian lampirkan bersama ketiga dokumen tadi dengan menunjukkan KTP dan KK asli. Selanjutnya berkas akan diregister oleh petugas. Setelah itu berkas dibawa ke halaman belakang kantor Satpas untuk mulai melakukan ujian SIM C. Ujian dimulai dengan melewati setiap rintangan yang ada. Rangkaian ujian SIM C meliputi: yang pertama, ujian rintangan, yaitu melewati jalan lurus, berkendara zigzag, membentuk angka 8, tes putar balik, dan tes refleks berkendara. Aturan ujian rintangan, yakni tidak boleh menyentuh garis putih, tidak boleh menabrak pembatas garis, kaki tidak boleh menyentuh tanah ketika sedang melakukan tes di suatu rintangan. Jika dilanggar, maka peserta dinyatakan gagal dan harus mengulanginya. Kemudian dilanjutkan dengan ujian tes jalan raya didampingi oleh petugas. Tujuan tes ini yaitu mengetahui kepatuhan lalu lintas serta kesopanan dalam berkendara. Rutenya yakni dari Jalan Gatot Subroto menuju ke Jalan Dr. Rangka, kemudian sampai perempatan Hotel Aston melewati Jalan Orwis dan kembali menuju kantor Satpas. Jika peserta dinyatakan gagal, maka harus mengulanginya 1 minggu terhitung sejak tanggal gagalnya tes tersebut. Jika berhasil, maka berhak mengikuti tes selanjutnya. Sayangnya, kurang jelas indikator penilaian kelulusan peserta pada tahap tes ini. Dilanjutkan dengan tes audiovisual. Disajikan soal berbentuk video tentang lalu lintas, kemudian menentukan benar atau salahnya pernyataan tersebut. Penilaiannya, setiap soal memiliki poin 3. Jika peserta dapat mengumpulkan poin lebih dari atau sama dengan 70, maka dinyatakan berhasil. Dan peserta yang dinyatakan gagal, maka harus mengulanginya 1 minggu terhitung sejak tanggal gagalnya tes tersebut. Bagi peserta yang berhasil, kemudian melakukan pembayaran penerbitan SIM C di loket Bank BRI, lalu register online pembuatan SIM C. Proses pembuatan SIM C ini berakhir pada sesi pas foto. Untuk pengambilan SIM C, tergantung pada ketersediaan belangko SIM yang ada. Jika sedang kosong, maka akan diinformasikan lebih lanjut waktu pengambilan oleh petugas. Demikianlah proses pembuatan SIM C di kantor kepolisian Purwokerto. Dengan berakhirnya penjelasan ini, sekaligus mengakhiri pembahasan mengenai birokrasi. Semoga menambah wawasan pengetahuan dan bermanfaat. Thank you and see you in the next video.